Judul karya Kepalsuan Cinta Bab 28. Penulis Neng. Pagi ini ibu sedang asyik menyiapkan beberapa makanan sederhana khas desa kami untuk menyambut tamu istimewa yang ibu tunggu-tunggu. Dibantu beberapa tetangga juga adik-adikku. Sementara aku hanya berdiam diri di kamar, duduk di tepi ranjang dengan wajah sembab. Semalaman aku menangis terisak, memikirkan nasibku ke depannya. Entah apa yang akan aku hadapi. Jujur, hatiku begitu cemas. Aku takut. Segala pemikiran buruk berkelebat silih berganti. Sorak tawa dari arah dapur terdengar jelas di pendengaranku. Namun, semuanya malah membuat hatiku semakin ngilu. Mimpi dan cita-citaku adalah yang utama. Terlebih itu adalah amanah dari Bapak juga. Namun, untuk saat ini, kesejahteraan ibu dan adik-adikku begitu penting. Mungkin langkah itu yang harus aku ambil. Ra, ibu tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Mata menatap wajahku intens, terlihat jelas gurat lelah juga letih di wajah ibu. Namun, kesedihan lebih mendominasi. Ibu tahu, kamu masih belum mau menerima lamaran ini, ucap ibu kemudian. Kamu bisa membatalkannya jika kamu masih belum mau, Ra. Ibu tidak tega melihatmu bersedih seperti ini, ucap ibu sambil menyeka air matanya. Apa gunanya? Hidup kami berkecukupan, sementara kamu menderita. Meskipun sudah ada jaminan jika hidupmu akan bahagia selamanya. Lanjutnya, aku menengadah menatap wajah ibu. Ucapan ibu terdengar membingungkan. Bahagiaku adalah bisa mewujudkan mimpiku, bukan hidup bersama orang yang tidak aku cintai, meskipun dengan jaminan kebahagiaan. Aku hanya terdiam menunduk, sementara itu air mataku semakin deras menganak sungai. Ibu begitu aneh, sebelumnya memaksaku untuk menerima tawaran juragan Arga. Namun kini, ibu seolah membebaskan aku dengan kata-kata yang masih menekan. Ra, percayalah, kamu akan bahagia jika menikah dengan juragan Arga. Apa jaminannya Mira akan hidup bahagia, Bu, jika menikah dengan pria itu? Tanyaku sedikit kesal. Juragan Arga terlihat begitu mencintaimu. Dia juga begitu tampan, orang kaya pula, cerocos ibu dengan mengusap-usap kepalaku lembut, mencoba menenangkan aku yang masih sesenggukan. Harta bukan jaminan kita bisa hidup bahagia, Bu, ucapku dengan masih terisak. Percayalah, Ra, dicintai lebih baik daripada mencintai. Ibu kembali meninggalkan aku sendiri di dalam kamar ini. Aku kembali terisak. Andai Bapak masih ada, Mira pasti tidak akan seperti ini. Mira rindu Bapak. Mira mau ikut Bapak. Tamunya sudah datang. Tetangga yang tengah berjaga di luar rumah berteriak kala melihat beberapa mobil sudah terparkir di halaman yang tidak luas ini. Ra, tamunya sudah datang, teriak ibu mengingatkan, sedikit menyembulkan kepalanya ke dalam kamar. Selamat datang, juragan, sapa beberapa tetangga juga saudara jauhku yang sengaja diundang untuk datang menghadiri acara lamaranku. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Terlihat juragan Arga dan beberapa orang di belakangnya tengah tersenyum ramah. Duduk bersila di atas kayu yang dijadikan lantai dengan dilapisi karpet sederhana. Dia terlihat berbasa-basi mengobrol dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Semua orang berdecak kagum. Mereka terus memujinya dan berkata jika aku adalah perempuan paling beruntung di dunia ini karena dipersunting oleh juragan Arga. Hatiku menjerit sekuat tenaga, batinku terus berteriak, menggaungkan nama Arkana. Tapi dia tidak ada, dia tidak datang. Arkana begitu kecewa dengan semua yang terjadi padaku sekarang. Ra, ayo keluar, acaranya akan segera dimulai. Pinunung, salah satu saudaraku dari ayah datang menghampiri ke dalam kamar, lalu berusaha membantuku untuk berdiri dan berjalan menuju ruangan tengah di mana mereka tengah berkumpul. Jangan tegang, Ra. Kamu kelewat bahagia ya? Kamu kok nangis terus? Binunung mengusap pipiku yang mulai dibasahi oleh air mata. Aku menggeleng berusaha tersenyum. Adalah hal terbaik sekarang. Aku sudah mengecewakan Bapak, dan sekarang aku tidak ingin mengecewakan Ibu. Ayo duduk, Ra.
Binunung membantuku untuk duduk di hadapan mereka semua. Semua tamu menatapku menelisik, menilai tubuhku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku sedikit bergerak gelisah, tidak nyaman terus diperhatikan. Nak Mira, saya ibunya Arga. Seorang perempuan setengah baya mengulurkan tangannya dengan senyuman mengembang. Terlihat ramah juga baik. Iya, aku mengangguk gugup. Aku meremat ujung baju sederhana yang kugunakan, lalu berusaha menerima uluran tangannya, mencium punggung tangannya dengan tangan bergetar. Jangan takut ya Namira, saya tahu Namira anak yang baik. Mulai sekarang panggil saya Mami, karena kalian berdua akan segera menikah, ucapnya lagi sambil mengelus bahuku lembut. Senyuman tidak pudar dari bibirnya, namun tak urung mendengar kata menikah, aku semakin tertekan dan takut. Iya Mami, aku mengangguk ragu. Semua orang tersenyum lega melihat interaksi kami. Saya papinya Arga, seorang pria setengah baya yang dari tadi duduk di samping juragan Arga ikut mengulurkan tangannya. Pria ini terlihat tegas dan berwibawa. Penampilan mereka semua sangat luar biasa. Namun melihat senyuman tulusnya seketika hatiku sedikit tenang. Aku melakukan hal yang sama pada papi juragan Arga, mencium punggung tangannya. Dan ini Bastian dan Risha, anak pertama dan menantu kami. Lanjutnya menundukkan seorang pria yang tidak kalah tampan, yang terus bergerak gelisah, juga risih. Ada juga seorang perempuan cantik terlihat masih muda di sampingnya, tengah tersenyum lembut padaku. Aku kembali melakukan hal yang sama, menyalami mereka bergantian. Aku Bastian. Pria itu sedikit menekan tangannya saat kami bersalaman, hingga aku menatap wajahnya. Dia tersenyum sinis, lalu mengedipkan sebelah matanya tanpa mereka sadari. Seketika aku menunduk takut. Aku Risha, senang berkenalan denganmu Mira. Perempuan itu seolah menengahi, memelukku lembut, menepuk bahuku, seperti sedang menguatkan. Baiklah, mari kita mulai saja acaranya. Wah Haji yang menjadi pemimpin dari acara ini memulai. Acara dimulai dengan begitu syahdu. Tidak jarang dari orang yang berada di sekitarku menangis terseduh kalau Wah Haji menyebut nama almarhum Bapak. Aku menangis terisak. Jika Bapak masih ada, mungkin saja hari ini tidak akan pernah ada untukku. Sementara mereka berpikir aku menangis karena terlalu bahagia. Acara berakhir dengan lancar. Perlahan mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Keluarga Arga sudah pulang sejak acara berakhir. Mereka bilang takut kemalaman di jalan. Sementara para tetangga pun sudah pulang setelah acara selesai dan sempat membantu ibu untuk beres-beres. Suasana mulai kembali tenang. Tidak ada lagi suara hiruk-pikuk di rumah kecil ini. Hanya tinggal ibu yang sedang sibuk beberes. Adik-adikku yang sudah mulai terlelap karena lelah, juga Arga. Ya, pria itu masih betah di sini. Cincinnya cantik di jarimu. Kamu suka kan? Dia menatap jari manisku yang kini sudah tersemat sebuah cincin emas berukuran pas. Iya, aku menunduk dalam. Hatiku mencelos. Kamu tenang saja, Ra. Setelah kita menikah dan pindah ke kota, aku akan tetap menjamin seluruh kebutuhan ibu dan adik-adik. Aku akan memenuhi apapun yang mereka minta. Lanjutnya dengan nada tegas. Aku semakin menunduk. Jika seperti ini caranya, apa tidak ada bedanya aku dengan menjual diriku sendiri? Aku masih terdiam tak bergeming, hingga suara yang sangat aku kenal terdengar lantang dari luar rumah. Rara, aku mengerjap, lalu segera beranjak hendak membuka pintu. Namun gerakanku terhenti kala tangan besar itu menghentikanku. Biar aku yang menghadapinya, ucapnya tenang. Aku masih meronta ingin menemui orang yang paling aku cintai, Arkana. Ada apa? Juragan Arga berjalan menuju pekarangan rumah di mana Arka tengah berdiri tegak dengan gagah berani. Aku mengikuti Arga dari belakang. Ingin rasanya aku berhampur ke pelukan Arka. Aku ingin Arka menyelamatkan aku sekarang juga. Beraninya kamu mengambil Raraku, teriak Arka dengan terdengar frustasi. Apa kamu bilang? Jika kamu begitu mencintainya, kalahkan aku, teriakan juragan Arga. Emosinya terpancing karena teriakan Arka. Apa kamu memiliki semua yang aku miliki? Apa kamu bisa menjamin kehidupan Mira beserta keluarganya? Seperti yang telah aku lakukan? Bentak juragan Arga lantang. Arka sempat terdiam, matanya berkilat oleh amarah. Tangannya terkepal kuat dan rahangnya mengetat. Kurang ajar. Arka mencoba memukul wajah Arga.
Namun, tinggi tubuh Arga dan Arka jelas berbeda. Arga adalah pria matang dengan tubuh tegap sempurna, sementara Arka hanya remaja usia belasan. Jangan mencoba menyentuhku, jangan coba untuk dekati Miraku. Jika kamu berani melakukannya, maka kamu harus siap untuk diseret ke penjara. Ancamnya, terdengar tidak main-main. Arka sempat terdiam, tatapannya masih berang seperti tadi. Jangan lupa akan kata-kataku hari ini. Aku Arkana. Aku akan mengambil kembali Raraku dari tanganmu. Camkan itu. Arka pergi meninggalkan kami yang tengah menatapnya. Sekali lagi aku terisak. Kenangan bersama Arka saling berkelebat. Kakiku siap berlari mengejar Arka. Kakak! Teriakku panjang. Mira! Bentakan pria egois itu terdengar menggema. Seketika aku terduduk lemas di tanah. Arka, inikah akhir cerita cinta kita?